kita punya beberapa orang ya, terutama yang di SMO, istilahnya SMO itu Strategic Management Office, itu tidak punya job desk. Dia hanya punya fungsi. Ya maksudnya Gen X, Gen Y, Gen Z ya, itu mereka masing-masing punya trait sendiri-sendiri, punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Menurut saya sih nggak boleh di-undermine satu versus yang lainnya. Coba solve bigger problem. Karena basically Indonesia memang kita lagi grow gitu ya. Sekarang kita punya 10 member di Indonesia. Kalah sama Thailand. Thailand punya 16. Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Hari ini kita kedatangan tamu expertnya di dunia marketing. Seorang yang sudah malang melintang baik itu di dunia usaha maupun di dunia yang related sama marketing dan branding. Please welcome Mas Arianto Bigman. Mas Ari. Halo. Thank you sudah datang di studio kita. Thank you udah diundang ke sini. Studionya keren banget, kantornya keren. Thank you. Mas Ari ini adalah CEO dari IdeaWorks dan juga co-founder dan presiden ya Mas ya dari Indonesian chapter of Sama. Yeah. Boleh diceritain Mas, Sama itu apa? Iya. Basically sih sebenarnya saya di Sama Alliance itu sebagai founding board member. Jadi bukan co-founder. Tapi saya juga kebetulan jadi presiden untuk Indonesia chapter. Nah, Sama itu adalah Strategic Asia Marketing Alliance. Itu adalah kumpulan agensi-agensi nih yang pingin bertukar talent, bertukar bisnis dan sebagainya di Asia. Jadi Asia Pasifik. Oke. Berarti membernya tadi memang related sama bisnis yang ada di marketing berarti gitu? Iya, mostly marketing. Jadi mostly agency. Jadi agency marketing tuh ada digital, ada OH gitu ya, macam-macam. Ada social media. Social media KOL listening. Sekarang ya? Ya, KOL influencer gitu-gitu. Iya, lagi naik banget. Juga. Gitu. Tapi itu related sebenarnya sama di IdeaWorks ya Mas ya sebenarnya? Iya, kebetulan IdeaWorks itu kan sekarang berkiprahnya di integrated marketing agency kan. Jadi kita punya services tuh kreatif, advertising, social media, sama analytics. Karena ada founder Sama waktu itu datang ke tempat kita, terus saya lihat, wah ini menarik juga nih untuk kita bisa naik kelas gitu ya, kenalan sama liga yang lebih besar gitu. Makanya kita akhirnya join Sama. Oke. Mas cerita dong Mas, IdeaWorks itu gimana sih ceritanya? Apakah bermula dari ideas atau? Iya. Basically sih sebenarnya ini long time back memang kita dulu sempat ngerjain event untuk korporasi gitu ya. Terus akhirnya jadi mungkin itu sekitar tahun 2010 kali ya. Ada beberapa klien gitu ya. Terus di 2014 kita sebenarnya kita tuh kayak membeli satu business operationnya agency, regional agency di Indonesia. Regional agency. Iya, jadi terus akhirnya yang Indonesia ya kita jalankan terus. Regionalnya udah nggak aktif lagi. Ya sampai sekarang nih akhirnya jadi integrated marketing agency Mas, di Indonesia. Kenapa dulu beli operating agency? Maksudnya agency yang sudah existing berarti ya? Iya, udah existing. Jadi basically grupnya itu pengen masuk ke business agency. Jadi udah kayak coba beberapa model, beberapa partners gitu. Tapi belum ada yang cocok. Terus akhirnya dapat satu partner itu, akhirnya kita bought over. Nah, kebetulan saya waktu itu belum lead, tapi terus saya bilang sama grup, ya udah saya aja deh yang lead. Karena menurut saya sih sebenarnya karena kan basicnya digital, saya pikir digital tuh nggak ada matinya lah. Saya bisa belajar terus. Saya tuh seneng banget belajar. Tahun 2000 berapa itu Mas? 2014. 2014, oke. Karena seneng belajar, saya dulu di edukasi kan sekitar 12 tahun gitu ya. Terus saya bilang, edukasi juga nggak ada matinya, tapi ini lucu nih digital gitu ya. Jadi ya saya coba. Bentar. Dirimu tuh berarti backgroundnya di edukasi, masih related sama digital, kemudian pegang bisnis agency media, which is marketing, yang related juga sama digital gitu. Jadi basically sih mungkin kalau background studi kali ya, saya tuh background studinya kan marketing ya, pemasaran. Terus saya seneng banget dunia kreatif. Jadi saya belajar macam-macam tuh, desain, animation, film, saya pelajarin satu-satu lah. Gitu. Ada yang informal ya, ada juga yang formal education gitu. Nah, terus saya pelajarin, terus karena saya tertarik di edukasi dan kreatif, jadi saya nge-lead sekolah kreatif, namanya International Design School waktu itu. Jadi sekolah di bidang desain, animation sama film. Gitu. Jadi karena dari situ ya istilahnya business as usual lah ya, jalan terus gitu. Terus akhirnya grupnya bought over this agency. Saya ngelihat kayaknya lucu nih kalau misalnya
masuk ke sini gitu. Karena kan saya masih bisa apa ya istilahnya pergunain semua passion saya di bidang kreatif itu. Kira-kira gitu. Wow. Itu punya minat di berbagai macam area gitu gimana, Mas? Maksudnya manage-nya udah gitu, maintain minat tadi tetap ada gitu. Maksudnya kan hal-hal baru semua itu. Background-nya juga kadang-kadang nggak terlalu related sama apa yang dilakuin sekarang gitu. Jadi basically sebenarnya ya mungkin karena passion saya sih sebenarnya di visual ya, visual language gitu ya. Maksudnya sesuatu yang bergambar lah ya. Jadi saya seneng ngumpulin komik, seneng desain, seneng apa segala macam. Makanya saya belajar berbagai macam hal. Terus saya nge-lead sekolah. Akhirnya ya maksudnya saya bisa lihat apa ya istilahnya hal-hal visual itu in practice gitu. Bisa saya gini maksudnya waktu saya nanganin sekolah itu bisa lihat salah satu murid bilang sama saya gini, Mas dulu gue nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi akhirnya gue bisa bikin maksudnya bisa punya uang, bisa beliin bokap gue, nyokap gue rumah, apalah segala macam. Terus saya ngerasa wah gila ya. Wow. Visual yang maksudnya sesuatu yang berbahasa visual itu bisa menghasilkan kayak gini, dan itu terjadi waktu saya ngelola sekolah gitu. Nah jadi buat saya sih passion itu tetap jalan. Dan sekarang sih sebenarnya ya kita integrated marketing agency, tapi banyak hal kan yang terkait visual. Either kita bikin kayak still image, carousels, atau misalnya video production kayak gitu-gitu. Kalau dirimu ngeliat sekarang dunia per-agensian gimana, Mas? Dunia per-agensian tuh menarik, tapi it's a tough business ya. Mungkin Ganda sendiri juga involved di situ ya. Jadi basically ya kalau misalnya katakanlah kita memang punya passion di situ, pengen belajar terus gitu ya, dan juga pengen memahami klien, itu yang penting kan. Memahami klien dan konsumen. Itu ya istilahnya kayak apinya tuh bisa terus ada gitu. Tapi it's a tough business ya, dalam artian tiap tahun mungkin teman-teman juga kalau di agensi pasti tahu ya, kita harus di repitch ulang di beberapa clients gitu. Terus juga ya bisnis juga ada ups and down kayak gitu. Dulu banget tuh di 2014 sampai 2016 ya, kita tuh fokusnya bahkan di SMB. It's a very 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 tough business. Jadi churn rate kita bisa 70% dan sebagainya gitu. Karena SMB yang kita tanganin mungkin mikro kali ya, gitu. Which is spendingnya mungkin cuma 500.000. Iya. Waktu itu kalau nggak salah awal-awal kemudian SMB mulai masuk ke ranah digital ya, Mas ya. Kemudian IdeaWorks kemudian ngebantu untuk SMB itu ya waktu itu ya. Oke. How's the business waktu itu, Mas? Bisnisnya ada terus, tapi churn rate-nya itu yang nggak tahan. Jadi kan kita nggak bisa grow kan bisnisnya kan. Jadi harus cari gali terus gitu loh. Jadi ya tough. Ada sih mungkin yang berhasil ya, kayak misalnya di beberapa negara waktu itu Google share juga ke kita di Brazil lah, di mana apa segala macam tuh SMB berhasil. Nah cuman saya nyoba kok tough ya. Akhirnya ya udah kita switch ke corporate, ke enterprise, malah lebih malah lebih bagus. Berapa tahun waktu itu, Mas fokus ke SMB business? Existing agency-nya tuh dari 2012 sampai 2016, which is 2 tahun. 2012 ke 16. Ya waktu kita bought over kan di 2014. Nah kita jalanin 2 tahun, udahlah cukup saya pikir gitu. Tapi itu sebenarnya itu jadi kick off project-nya berarti ya benar ya? Jadi kick off project untuk kemudian bisa maju sampai sekarang IdeaWorks. Benar. Jadi kalau misalnya nggak ada agency model itu pun kita juga nggak tahu kan belajar dari mana kan gitu loh. Karena Mas, tapi ini banyak kejadian nih bahwa apa yang dilakukan di awal sebuah perusahaan tuh kadang-kadang tidak selalu harus dilakukan terus-menerus sampai perusahaan tadi bisa terus berkembang gitu loh. Nah, kira-kira mindset apa sih Mas untuk bisa terus mau belajar gitu loh, untuk terus mau beradaptasi dengan tantangan. Jadi basically sih mungkin gini ya, namanya kalau soal mindset, karena saya mungkin senang belajar kali ya, harus belajar ya. Jadi selesai ini saya bikin belajar yang lain kayak gitu ya. Nah, saya tuh jadi nyiptain kayak apa ya? Mungkin values kali ya buat teman-teman di IdeaWorks gitu. Namanya tuh great behavior. Great behavior. Great itu dari grow and learn gitu ya. Terus abis itu respect, terus engage actively, nya itu act flexible, sama terakhir itu think positive. Think and talk positive. Nah, G-nya tuh yang pertama. Jadi grow and learn tuh yang pertama. Jadi maksudnya karena mungkin kita istilahnya dibakar gitu ya. Fuelnya itu adalah dari keingintahuan, makanya kita bisa jalan terus. Kira-kira begitu. Nah, itu juga mungkin sedikit banyak sama seperti beberapa partner kita di IdeaWorks. Jadi mereka tuh pingin banget belajar ya. Gitu. Itu jadi sejenis values sih Mas ya, values yang ada di IdeaWorks ya.
Itu values Kapan yang ada. munculnya values tadi, Mas? Saya Great values tadi. kira-kira sih 2018. 2018. Nah, 2018. Pertama kali ya. Itu. Jadi kita punya HR yang tahan lama gitu ya. Karena kita HR tuh ganti gitu kan ya. Terus habis itu ada satu ini saya udah kenal Menarik lama. nih ngomongin HR nih. Udah kenal lama, terus habis itu dia bisa ini, terus habis itu ayo kita bikin value deh sama-sama. Gitu. Makanya muncul si Grit menggali itu. values Ya. tadi. Sekaligus itu sebenarnya waktu itu kita ikut kayak kayak business mentorship gitu. Terus dia bilang kamu sih punya values. Oh ya udah. Saya pikir coba deh saya bikin gitu. Mas, ini menarik nih. Mungkin teman-teman di luar sana yang baru memulai bisnis mungkin atau sudah mulai bisnis tapi nggak kepikiran tuh bahwa sebuah perusahaan itu perlu punya values. Apa perbedaan sebelum dan setelah memiliki values tadi? Kan pasti ada proses menggali sebuah values di company tadi ya, Mas. Bener sih. Mungkin gini ya. Jadi sebelum dan sesudah itu sebelum tuh ya kita memanfaatkan orang-orang. Maksudnya bukan memanfaatkan ya. Lebih ke arah membiarkan orang-orang itu jalan dengan value-nya sendiri-sendiri. Tapi begitu kita punya satu values itu, jadi kayak ada agenda gitu. Oke. Jadi grow and learn itu artinya kita harus learning. Jadi waktu itu kita bikin namanya knowledge hour, 1 jam belajar. Jadi belajarnya bisa apa aja tuh, gantian tuh SEO, advertising, social media dan apa segala macam kayak gitu. Nah itu tuh waktu itu terus agak turun di pandemi karena kan kita online semua kan. Nah ini tahun ini baru kita mau ini lagi. Itu apa istilahnya di reorganize lagi kira-kira kayak gitu. Jadi saya juga bangun tim lagi tuh saya ingat juga maksudnya value kita tuh udah bagus, kenapa nggak kita reinforce lagi? Which is itu juga jadi kompasnya ketika mencari orang-orang baru, Mas. Iya. Jadi grade-nya itu kita selalu bilang kalau saya tanganin interviewnya langsung ya, kamu sedang belajar nggak? Oke. Terus kamu bisa respect orang lain nggak? Oke. Jadi janji saya yang ini nih, yang kedua tuh saya bahkan dengar junior staff sekalipun, walaupun dia in the first day gitu, karena kita bisa belajar dari siapapun, ya kan. Terus habis itu engage actively ini dulu yang ada beberapa orang tuh yang kayak SOW gue gini, iya gitu. betul. Kenapa kok jadi gini sekarang? Nah makanya, jadi itu yang sebenarnya ya ini plus minus ya. Tapi menurut saya sih sebenarnya kita punya beberapa orang ya, terutama yang di SMO istilahnya, SMO itu Strategic Management Office itu tidak punya job desk. Dia hanya punya fungsi. Fungsi Fungsinya kamu adalah? di project, fungsi kamu di marketing, fungsi kamu di BD. Jadi anything about the project is your, ya kayak gitu. Fungsi bukan job desk. Bukan, kalau job desk kan satu, ini, nah kayak gitu kan, Iya, nggak fleksibel gitu. jatuhnya. Menarik. Di sini ada korbannya satu sih. Bekas mahasiswa saya juga gini. Maksudnya, tapi lead-nya udah bilang, maksudnya kerjaan kamu ini ya, Messi gitu. Jadi, bukan Lionel Messi ya, Pak ya. gitu, jadi saya bilang, dan itu ya maksudnya kemarin tim itu kurang ngerti di copywriting, ya saya invite, ayo kita belajar copywriting. Besok mereka belajar tentang social media. Besoknya lagi tentang visual language. Bukan artinya tuh semua orang jadi desainer atau semua orang jadi copywriter ya, enggak. Cuman at least tuh seorang project gitu ya, project manager yang bagus tuh dia bisa ngerti kan. Dia gitu. all around. Ya, rada all around. Ini ngomongin all around nih, Mas. Dan perbedaan antara job desk dengan fungsi tadi. Berapa persen dari teman-teman di kantor yang Gen Z dan milenial? Gen Z tuh mungkin sekarang 40% kali. 40%? Benar ya? Kurang lebih ya, 40%. Sekitar 40%. Di tempat Ganda berapa? Kita lagi mencoba menambah banyak Gen Z. Oh, oke. Jadi sebenarnya sih menurut saya sih plus minus ya. Maksudnya ada ini ya. Ada klien saya tuh yang kapok bahkan sama Gen Z. Yes. Itu yang menariknya karena saya nggak tahu apakah Gen Z kemudian lebih resilient terhadap model-model values yang diterapkan di kantor tadi. Iya, some people ya. Ada Gen Z yang actually ya lucu banget nih. Jadi baru masuk seminggu orangnya bagus banget, baik, ramah apa segala macam. Terus tiba-tiba hilang. Saya dapat kerjaan di mana gitu dan tiba-tiba silent aja kayak gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Silent treatment. Iya, beberapa kayak gitu. Ada juga yang saya terima kadang-kadang tuh lewat intern dulu kan, gitu. Terus habis itu, Pak bendera putih kenapa kejauhan? Lah, kita kan dari awal udah tahu kantornya di sini. Dan saya bilang waktu itu kita hybrid ya, gitu loh. Ada yang 3+2, ada yang 4+1 kayak gitu-gitu. Tapi ya itu karena mungkin at some point hidup buat mereka itu ya lebih santai, lebih gampang, lebih cepat kayak gitu ya. Nah itu yang memungkinkan kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak semua kayak gitu.
Nah, kebetulan saya dapat separuh Gen Z baik. Iya. Jadi maksudnya separuh itu ada separuh yang kurang, gitu ada separuh yang Iya. Artinya kalau generasi di atasnya apakah kemudian lebih punya values yang berbeda? Ya, pasti berbeda. Jadi saya punya salah satu grup lead tuh dia bilang gini sama saya, "Pak, kenapa? Saya kapok Gen Z." Lah, gimana kamu? Gitu. Habis gini nih. Ya udah, sekarang kamu coba aja cari. Sekarang tim dia 3 out of 4 itu Gen Z. Oke. Tapi memang dia bilang, maksudnya ini harus selalu diingetin apa segala macam. Iya, pelan-pelan lah. Nanti lama-lama bisa kok. Tapi pertanyaannya Gitu. gini, Pak. Bapak berinteraksi langsung dengan Gen Z atau lewat subordinate Bapak? Langsung. Karena gini, ada beberapa project tuh yang saya direct langsung kan. Jadi kalau misalnya saya direct langsung, terpaksa istilahnya saya Arahkan gitu. ke mereka langsung gitu. Nah, jadi karena saya langsung, jadi saya punya like direct interaction sama mereka kan. Nah itu makanya saya bilang 50-50. Ada yang 50 langsung masuk kotak, terus nggak kembali lagi. Ada yang 50 ya saya pertahankan. Bahkan sorry nih ya, ada salah satu Gen Z itu jadi grup letnan di tempat kita, jadi lead. Jadi gitu. orang kepercayaan ya. Iya, jadi lead. Karena isunya kan sebenarnya Gen Z adalah generasi yang mungkin agak sulit untuk ditangani, Pak. Mungkin 1 atau 2 hal Bapak pernah mengalami hal itu juga gitu di kantor. Iya. Tapi pertanyaannya gini, anyway kita nggak mungkin harus selalu selalu memandang negatif gitu kan. Mau nggak mau kita harus tetap terus bekerja sama dengan mereka gitu. Kalau dari Bapak sendiri, cara manajemen apa, Pak? Secara manajerial untuk menghandle teman-teman Gen Z. Oke. Jadi mungkin gini ya Pak, beberapa hal nih. Ini saya ingat dari bos saya nih, dia suruh saya baca 1 minute manager. 1 minute manager. Jadi mereka tuh butuh story, butuh purpose kan. Terus habis itu mereka juga butuh story purpose. Iya, story and purpose. Maksudnya story itu kalau misalkan saya kerja di tempat yang membantu. Nah, itu salah satu hal. Terus, jadi reason plus buat mereka ya. Purpose itu adalah saya hidup nih hari ini atau apa segala macam itu adalah untuk melayani a greater goods than mine kayak gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga ini apa itu namanya award ya. Maksudnya award tuh nggak semuanya gimana ya. Kadang-kadang tuh kita tuh perlu acknowledge mereka. Kamu sangat bagus di sini. Gitu. Nah, itu jadi kayak api juga buat teman-teman Gen Z ini. Ya. Jadi buat saya sih sebenarnya gini apa? Ya maksudnya Gen X, Gen Y, Gen Z ya itu mereka masing-masing punya trait sendiri-sendiri, punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Menurut saya sih nggak boleh di-undermine satu versus yang lainnya. Tapi memang kalau misalnya satu cohort itu punya satu karakteristik yang mirip, tinggal kita bisa istilahnya bisa sama nggak gelombangnya sama itu. Kira-kira kayak gitu. Tapi mungkin Pak ya? Karakteristiknya kalau dari anak-anak milenial Pak, compare sama Gen Z. Jadi lead saya mostly ya itu millennials. Karena mereka udah beberapa lama sama kita, jadi naik kan dari just junior staff ke staff level ke lead kayak gitu ya, managers lah ya. Terus abis itu si Gen Z ini juga muncul gitu. Nah, beberapa yang bagus juga akhirnya kita appoint sebagai grup letnan kayak gitu ya, sebagai lead gitu. Nah, kalau millennials itu sih memang ya mungkin itu rada deket sama, kebetulan saya Gen X kan, agak deket sama itu. Deket Pak emang sebenarnya. Jadi ini millennials tuh punya beberapa profil yang mungkin kita nggak usah kayak menerjemahkan bahasa kita lah gitu loh. Istilahnya udah tahu sama tahu lah Pak ya. Kalau di kantor managerial style atau leadership style apa Pak yang Bapak coba apply? Saya rada demokratis gitu ya. Tapi kayaknya nggak terlalu demokratis. agak gitu ya, agak demokratis. Tapi maksudnya lama-kelamaan sih memang kita sebagai lead pasti Ganda juga ngalamin ya. Kita juga mesti punya istilahnya target, KPI gitu. Itu yang mesti diingat-ingatin juga ke teman-teman ini. Kadang-kadang suka balance lah Pak ya. Iya, harus ini. Antara kapan harus menjadi otoriter dan kapan harus demokratis. Gitu. Karena kalau misalnya katakanlah kita terlalu lepas gitu ya, kalau kita meleng gitu ya, itu nanti bisa lari juga. Ya, as a lead pasti Ganda juga. How's your leadership style? Finding the balance, Pak. That's a good one. Iya. Itu actually the balance. Apa itu namanya? Terms yang lebih bagus. Iya, finding the hardest, finding the balance. Iya. Pak, kita balik ke sama, Pak. Oke. Next target apa, Pak?
Untuk Indonesia sih kita lagi ngerancang conference sama awarding gitu di marketing gitu ya. Oke. Nice. Terus actually end of this month tanggal 25 Maret ini kita mau launch di Bangkok. Oke, berarti ini scope-nya adalah Asia Pasifik ya Pak? Asia Pasifik. Asia Pasifik ya. Yang pertama malah kan kita launch dulu di Indonesia Agustus tahun lalu, baru banget. Terus habis itu Oktober di Malaysia sama Singapura, terus Maret ini di Bangkok. Oke, kriterianya apa Pak untuk kemudian sebuah badan usaha bisa bergabung? Atau mesti badan usaha kah? Atau bisa personal kah? Atau gimana? Nah, kalau untuk sama sih memang harus pertama itu by founder ya, C-level atau foundernya itu memang ada semacam diskusi sama founder. Terus habis itu dia harus punya badan usaha memang yang sudah sekian lama. Terus ada certain, ada minimumnya berapa? Ya, 3 tahun sebenarnya. 3 tahun, ya. Terus ada certain revenue yang kita targetin. Berapa itu Pak kalau boleh tahu? Sekitar 1-2 juta USD. Oh, 1-2 per tahun berarti per ya? Tahun. Oke. Bisa lah berarti ini middle ya? Ya, middle ya. Iya. Insya Allah Pak, insya Allah. Nanti minta formnya aja Pak. Ya, siap. Karena basically Indonesia memang kita lagi grow gitu ya. Sekarang kita punya 10 member di Indonesia. Kalah sama Thailand. Thailand punya 16. 16. Wow. Very aggressive. Apa targetnya Pak? Atau apa aimingnya terdekat Pak untuk ngumpulin teman-teman agensi? Jadi basically sih kalau misalnya di Indonesia ya, maksudnya ini dari foundernya juga ya, sebenarnya semua itu pengen nge-grow bisnisnya. Terus bisa meng-allow brand multinasional untuk masuk ke masing-masing negara sama. Jadi kalau misalnya katakanlah ada brand nih dari Indonesia mau ke Malaysia, kita tinggal appoint aja satu agensi, dia akan ngurusin. Paham. Dari pembukaan bisnisnya, terus nanti mau digital ke siapa, sosial media ke siapa, dan apa segala macam gitu loh. So far di berapa negara Pak? Nah, sekarang sih yang udah di launch tuh baru 3, jadi ada Malaysia, 4 Indonesia, ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, sama Thailand. Tapi kita sudah punya itu di Hong Kong sama di Vietnam, sudah punya agensi. Ya, tapi baru sedikit. Jadi minimal 6 itu baru kita launch. Minimal 6. Ya, jadi 6 agensi bergabung baru kemudian launch. Ya, jadi itu ada kayak apa ya istilahnya, masing-masing tuh ada yang nanganin lah gitu. Jadi nggak agensinya semuanya digital kan repot ya. Karena marketing kan luas kan gitu. Jadi ada spesialisasi tertentu. Marketing ini related sama service atau termasuk juga sama brand development Pak? Maksudnya secara background bisnisnya ya, yang kalau misalnya baru gabung. Sebenarnya sih gini, kita di Indonesia juga ada yang di brand design and development. Gitu, terus marketing services yang paling banyak memang. Gitu, terus kreatif juga ya, creative communication juga ada, PR, event gitu juga ada. Gitu. Jadi, tapi memang kita istilahnya berharap satu kategori itu nggak terlalu banyak kan, jadi rebutan kue sendiri nanti. Betul. Tapi kalau misalnya masuk ke sama, maksudnya ke negara yang ada samanya itu, at least hampir semua marketing tuh kita bisa. Gitu. Ada proses mungkin learn and transfer Pak dari masing-masing negara tadi? Ya, jadi basically kita punya kayak monthly regional meeting, memang masih online, tapi per quarter harus ketemu offline. Oke. Jadi kayak waktu lalu, jadi biasanya tuh tiap kali ada launch di satu negara itu kita ketemu, ada meeting. Lalu itu yang offline, jadi per quarter ada, nanti bulan ini kan ada di Bangkok tuh. Terus quarter 2 nanti akan ada di Indonesia. Sekitar Mei lah ya. Mei, Juni itu. Terus nanti digilir aja ke Malaysia, ke Singapura. Gitu. Ini menarik Pak, karena dulu background saya dulu di agensi multinasional. Jadi kalau multinasional kan mereka punya kemewahan untuk belajar dari berbagai macam market. Ya kan, dari berbagai macam klien gitu. Itu yang saya nggak temuin ketika kemudian saya setup sebagai media agency yang di luar media-media besar tadi. Karena kita kemudian terkungkung di marketnya masing-masing dengan problematika masing-masing. Padahal mungkin problematika itu juga sudah dihadapi orang lain gitu, dan mereka mungkin sudah solve gitu. Itu yang ini kan jadinya kayak kita punya agency secara multinasional gitu jatuhnya. Benar. Jadi memang network itu salah satunya adalah talent exchange sama knowledge transfer. Itu. Jadi sama Indonesia ini yang memang mungkin ini ya Pak, lumayan sering ketemu, baik offline maupun online ya. Sekarang kita tuh bi-weekly itu offline, bi-weekly online. Jadi hampir setiap minggu ketemu.
Oke. Gitu, hampir setiap minggu ketemu. Baru persis kemarin itu kita ada media training karena salah satu anggota sama kita kan di bidang PR. Oke. Jadi dia nge-train semua. Oh, gitu. nice. Terus waktu itu ada tentang dark web. Oke. Teman kita yang dari salah satu agency sharing juga kayak gitu. Nanti tentang digital gitu gantian aja. Nice. Jadi maksudnya kita as a agency kayak kita kan digital nih, integrated digital kan ya. Kita nggak terlalu dalam banget di PR, di event. Nah, mereka sharing gitu. Karena kadang-kadang agency kayak kita pasti Ganda juga nanganin kan. Kalau udah kliennya nempel, bikinin gue ini dong. Betul, nah, itu loh kayak gitu-gitu. Betul. Jadi ya mungkin karena ada aliansi ini kita bisa belajar bareng-bareng. Sama satu yang penting gini, memang saya orangnya sering belajar kali ya. Jadi Bangkok nih mau launch kan, itu saya hubungin presidennya sana. Gue boleh nggak main ke kantor lu? Itu setelah program, setelah meeting, setelah apa segala macam. Bisnis lu apa aja sih? Ini apa segala macam. Terus dia jabarin. Orang gue 200, bisnis gue ini. Wah gile. Gue boleh nggak main ke kantor lu besoknya? Terus habis itu dia bilang, wah, pagi gue ada board meeting, siang aja deh. Ya udah jam 2 sampai jam 4. Terus you're welcome. Ya udah tuh saya sharing ke teman-teman Indonesia, nih kita udah punya tour nih. Dan saya jabarin mereka punya service apa aja, jadi kita bisa belajar kan. Karena semua yang di Indonesia pengen grow, yang di Malaysia juga pengen grow. Betul. Kalau ada agensi-agensi yang udah gede, ya kita sekalian belajar aja. Wow, gitu. That's very nice, Pak. Iya. Very nice. Very nice. Jadi middle itu kan sebenarnya layernya banyak juga ya, Pak ya. Layernya banyak juga. Mungkin ada yang orang sudah di layer 10, mungkin ada orang yang masih di layer 1, 2 gitu. Jadi bisa saling belajar satu sama lain. Benar. Dan platformnya ada di sama ini tadi. Iya. Jadi kalau yang kecil kan lebih ke arah mungkin gesit gitu ya. Nah, yang gede kan juga gerak kadang-kadang ini pengen belajar sama gesit. Mungkin bisa ditaruh subdivisi apa. Iya. Pak, tapi ini ngomongin, saya nggak enak ngomong Bapak. Mukanya masih umur 30-an soalnya. Rambutnya umur berapa? Mas, ini ya, kalau ngomongin agency, Mas ya. Agency itu kan kadang-kadang orang menyebutnya sebagai tidak memiliki produk. Iya. Kan? Itu kan sebenarnya the biggest concern orang-orang agency karena mereka tidak memiliki produk. Artinya mereka harus siap sedia ketika kemudian servis yang sama juga diberikan oleh kompetitor atau oleh orang lain gitu loh. Kalau Mas Ari ngelihat di Ideaworks, apakah ke depan akan menciptakan produk? Apapun bentuknya, apapun servisnya, atau memang fokus pada servis yang sudah diberikan sekarang? Iya. Basically sih sebenarnya kita mencoba untuk membuat produk beberapa kali. Dan apa itu namanya? Saya suka senyumannya. Sebagai orang produk tahu lah ya. Iya. Nah, tapi gagalnya juga beberapa kali juga loh. Jadi in the end sih sebenarnya memang tetap perlu produk kalau menurut saya ya. Tapi mungkin bentuknya bisa IP gitu. Nah, kita juga sekarang sedang mendevelop media. Namanya Halo Sosial. Nah, itu yang kita mau. Halo Sosial. Itu yang kita mau push juga. Cerita dong Mas, Halo Sosial. Jadi basically sih sebenarnya itu very simple ini ya. A very simple ideas gitu ya. In spreading hope and happiness. Oke. Jadi apa ya istilahnya? First postnya adalah tanggal lahir anak saya juga. Oke. Jadi basically sih sebenarnya sebagai Halo Sosial gitu ya. First postnya itu saya tuh waktu punya anak tuh kayaknya seneng gitu ya. Ingin menyebarkan kesenangan tadi. Iya, lebih ke arah kayak gitu. Karena kan apa ya istilahnya deraan hidup itu kan macam-macam ya gitu loh. Jadi up and down, up, down. Nah, jadi saya rasa sih kalau misalnya orang tuh punya harapan ya sama punya kesenangan ya, hope and happiness itu dia bisa terus maju gitu. Nah, kita berharap gitu ya. Media ini bisa kayak ngasih kayak gitu. Memang sih ini belum kayak apa ya istilahnya memberikan manfaat atau dampak yang gimana banget, tapi at least ini ada berita-berita happy tentang hope yang kita bisa share. Nice. Memberikan positive impact ya Pak ya. Pinginnya gitu. Kembali ke bikin produk Pak. So far apa yang dipelajari ketika bikin produk Pak? Iya, maksudnya itu is a different mindset ya. Mungkin karena awalnya saya juga bukan orang produk gitu ya. Jadi memang produk kita itu waktu itu juga berkaitan sama iklan, tetap advertising. Terus yang patut diperhatikan banget tuh product market fit. Oke. Ya, sih. Jadi istilahnya kayak itu mungkin jargon yang umum banget ya, tapi kita udah coba pelajarin juga salah juga gitu kan ya. Kadang-kadang ideal consumer-nya itu sangat kecil sehingga nggak bisa nanganin OPEX. Ya udah akhirnya kan kita ini. Terus juga
jaga advertisingnya juga. Kalau misalnya katakanlah salah arah, salah ini apa segala macam juga, ya kita harus cepat pivot atau kita tutup. Iya. Tapi memang keputusan untuk membuat produk itu kita pernah beberapa kali tuh Pak melakukan hal yang sama juga gitu. Tapi mungkin Bapak juga merasakan bahwa orang-orang yang membuat sebuah bisnis bukan berarti dia kemudian akan bisa melakukan bisnis-bisnis yang berbeda. Salah satunya bikin produk tadi. Karena mungkin ternyata membutuhkan orang dengan mindset dan kemampuan yang berbeda juga untuk bikin satu produk gitu loh. Nah, tapi related sama kemampuan kita untuk ngelihat bahwa ini produk nggak jalan nih, kemudian shut it off gitu segera, immediately. Itu kan butuh keberanian juga Pak. Karena kan kita sudah berinvestasi besar di situ. Ada ego di situ, ada kerugian juga yang pasti di situ gitu. Yang apakah kerugian harus dipotong sini atau kita tetap berinvestasi dengan kemungkinan mudah-mudahan akan mengembalikan posisinya. Ya, jadi basically sih sebenarnya tergantung dari ini ya. Maksudnya in terms of passion, kalau kita masih punya passion di produk tersebut, ya misalnya katakanlah halus sosial lah ya, itu kan juga ups and down-nya banyak gitu ya. Tapi karena mungkin saya punya apa ya istilahnya kayak gatel gitu di bidang itu media, jadi ya saya pursue dengan very minimal team, very minimal effort, very minimal opex mungkin ya, itu tetap kita jalanin. Nah, tapi kalau misalnya katakanlah ada satu produk yang ya this is just for the business, for the money gitu ya, terus kita nggak punya ini juga, kita lihat ya udahlah write off aja gitu. Kalau menurut saya ya gitu loh. Bang, mungkin orang ada yang beda-beda ya. Kalau misalnya katakanlah dia like konglomerasi atau apa segala macam, biarin lah. Ini kayak anak gue, baby gue, ya udah. Kalau kita sih ada yang baby, kita punya passion, kita tetap iniin. Tapi ada juga yang kayaknya enggak deh, bukan gue deh. Dan nggak make it bisnisnya anyway kan, ya udah, scratch aja. Betul. Berarti ada dua kategori gitu ya, Mas ya. Buat saya ya. Kategori yang memang kita punya passion di situ dan willing to invest more. Dan ada yang memang kategorinya ya is a business. Terlihat dari apakah make it money or not. Buat saya sih sebenarnya gini ya, maksudnya chairman kita selalu advice ya, dalam artian coba solve bigger problem. Itu dari situ dulu kalau dia. Itu kalau solve bigger problem. Misalnya katakanlah kayak Gojek atau kayak ya itu kan Tokopedia itu kan dia punya problem yang gede to solve ya, to be solved gitu. Nah, itu in a way bisa jalan terus gitu kan. Karena kan konsumennya juga banyak. Betul. Tapi kalau kita kan mungkin beberapa produk kita tuh solve a niche problem. Kadang-kadang niche itu nggak ada dolarnya, nggak ada revenue-nya yang cukup. Nah, itu yang kita mesti lihat, mau jalan terus atau enggak. Gitu. Kayak misalnya katakanlah kalau misalnya kita punya produk terus bisa kasih kita sebagai value add service, ya udah jalanin. Toh nggak terlalu besar effortnya juga gitu ya. Dan ini komplimen kita, nah itu bisa. Tapi kadang-kadang di bisnis itu mungkin Mas Ari juga menemukan hal yang sama gitu Mas. Kadang-kadang pada akhirnya back to basic ya Mas. Kita ngelihat tuh kita coba berinovasi A, B, C, D, tapi pada akhirnya back to basic juga pada akhirnya. Itu yang kadang-kadang membuat kita, apakah kita harus mencoba hal-hal yang baru dengan risiko yang kita sudah tahu, dengan pengalaman yang kemudian kayaknya back to basic aja, we're still fine. Ini sebenarnya dilema juga nih, Pak. Iya. Back to basic tuh maksudnya ke business as usual kita gitu business ya. As usual. Jadi basically sih sebenarnya kita di Ideworks sendiri tuh mencoba untuk ini ya, maksudnya kita punya grup-grup gitu ya. Nah itu tuh masing-masing tuh harus punya inovasi. Jadi di 2024 kita sebenarnya mencanangkan itu. Cuman setelah saya lihat ya karena mereka tuh ngedeliver juga service, terus habis itu mencoba untuk bikin inovasi juga nggak jalan. Jadi kayaknya kita mesti emang separate team, terus kita ngelihat ini complement our business nggak? Maksudnya runway-nya masih bisa panjang nggak gitu ya, in terms of investment dan sebagainya. Nah itu baru kita allocate resources ke situ. Kalau enggak, kayaknya sayang gitu, wasted ya. Gitu. Itu dia Pak. Rasanya tuh ketika wasted. Iya makanya. Mungkin tapi anyway, udah sering nyoba produk ya? Sudah. Dan pengalamannya itu terlepas dari pengalaman atau pembelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Kadang-kadang back to basic, terutama 2020 itu mengajarkan kita untuk kayaknya back to basic deh. Bahkan semua startup yang kemudian valuasinya berapa kemudian back to basic. Selama P&L-nya plus, why not? Kalau enggak, let's cut it off gitu loh. Itu juga yang buat kita menyadari bahwa
kayaknya memang harus ada balance, balik lagi balance bahwa mana yang kemudian kita berani untuk berinovasi dan mana yang kemudian as a bottom line mesti kita jagain. Benar-benar. Tapi gini, ada satu yang menarik tadi di mention soal back to basic kan ya. Jadi chairman kita tuh selalu bilang DNA kamu itu adalah services. Waktu kamu bikin produk is another DNA. Butuh orang lain. Exactly. Jadi kita mungkin bisa sebagai counterpart atau partner atau apa segala macam. Tapi kita perlu drivernya nih. Betul. Yang actually nyetir tuh ada orangnya lah khusus kayak gitu. Nah itu yang kita lihat kalau misalnya kita nggak punya DNA-nya agak susah tuh. Betul. Gitu. Set of a different mindset, set of different skill yang bisa kemudian mendeliver apa yang kita mimpin bareng-bareng. Tapi kadang-kadang saya nggak tahu, mungkin ada juga hal-hal untuk kayak ngerasa ego untuk kayaknya bisa nih dilakuin gitu. It turns out no. Iya. Menyadari, benar. Menyadari kapan limitnya dan di mana limitnya tadi. Jadi kalau misalnya egonya kebesaran ya nanti jurangnya juga dalam terlalu juga dalam kan. juga, kedalaman juga ya. Pak, balik lagi ke Bapak kan suka belajar ya Pak ya. Buku apa yang memberikan impact besar? Oke, yang apa istilahnya yang masih saya ingat dan saya senang banget itu Seven Habits of Highly Effective itu. Stephen Covey. Ya, itu the first one. Saya rasa sih semua orang harus itu baca itu ya. Iya. Terus habit yang nomor berapa yang paling melihat? Serpent the Soul ya. Saya lupa itu yang terakhir atau apa? Yang 7, yang 7 ya. Yang terakhir ya. Serpent the Soul. Yang dibilang kalau ada 7 jam untuk motong kayu, gunakan 6 jamnya untuk mengasahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kita semakin apa itu namanya? Semakin apa ya, nyadarin ya. Bahwa kayaknya kita kurang deh, maksudnya harus belajar lagi, harus apa lagi. Nah itu akan itu ya istilahnya akan mempertajam kita. Dan ini sih maksudnya Sharpen the Saw itu rada relate sama saya kenapa senang belajar gitu sih. Tapi background Bapak emang berbagai macam ya Pak ya? Sempat di IKJ, sempat. Kemudian mungkin ada itu juga sempat ngambil desain juga ya Pak ya, sekolah desain. Tapi lebih banyak ke managing sekarang, lebih banyak ke as a business-nya. Iya. Buku apa yang berbeda yang Bapak baca sekarang? Jadi basically sih mungkin satu buku yang menarik buat saya itu film as art ya. Sorry? Film as art. Film is art. As art. As art. Jadi film sebagai seni itu. Okay. Dari David Bordwell. Oke, wah saya itu tuh lucu banget sih. Maksudnya lucu banget dalam artian apa tuh? Dalam artian itu is a different kind of journey. Jadi dari semua apa ya studi yang saya lakukan, yang saya paling enjoy itu adalah waktu belajar film. Oh iya. Ya. Kenapa Pak? Karena di film sendiri itu kita belajar banyak sekali aspek ya. Kita bisa definisikan 7-8 aspek termasuk directing, producing, screenwriting dan sebagainya. Terus ada satu pelajaran tuh film art, bukunya itu film as art itu yang kita diajarin bagaimana membaca film. Bayangin, film kan ditonton ya, nah ini dibaca. Oke. Gitu, jadi itu yang mungkin agak berbeda. Tapi itu buat saya sih sebenarnya gini ya. Jadi kita bicara gini di podcast. Saya kenal Ganda udah cukup lama. Maksudnya semuanya tuh apa ya istilahnya kayak bisa dibaca gitu. Jadi how can I read you gitu. Nah itu tuh saya temukan di film. Film as art. Nah film as art. Coba baca bukunya itu menarik sih. Oke, gitu, I will. Tapi terdengar berat tuh lagu. Saya sebenarnya suka nonton film Pak, tapi film saya sangat-sangat terbatas Pak. Jadi Bapak apa favorit filmnya Pak? Film sih sebenarnya favorit tuh ini apa? Si Brad Pitt yang itu sampai lupa saya sekarang. Fight Club. Fight Club ya, tapi ada juga yang dia sama istrinya itu Babel. Oh Babel. Oh Babel. Iya. Nah, saya nonton. Iya Babel. Jadi gini, waktu dulu saya belum belajar film, saya kan di dunia animasi. Terus ada salah satu animator tuh bilang sama saya nonton Star Wars itu 12 kali, dia bilang gitu. Ngapain buang waktu? Saya juga senang nonton kan ya. Tapi semua film tuh 1 kali aja cukup gitu. Tapi pernah nonton lebih dari 1 kali? Saya kena batunya si Babel ini saya tonton 10 kali lebih. Itu kan hyperlink cinema ya. Jadi di dalam film itu ada multiple storyline kayak gitu-gitu. Tapi setiap storyline tuh punya kekayaan, punya visual language, punya estetik yang beda. Nah, jadi akhirnya saya kena batunya nih. Saya bisa nonton film sampai 10 kali. Babel ya, benar ya. Saya nonton sekali. Oh, sekali. Ya.
nggak terlalu ingat ceritanya. Oke. Iya. Karena itu kan agak lumayan complicated. Benar, itu complicated kan multiple storyline kan Iya, gitu. betul, Nah, jadi betul. setelah saya nonton film itu dan itu kira-kira pas bersamaan pas lagi saya sekolah ya gitu loh. Jadi wah ini juga, dan itu adalah film yang saya pakai untuk studi waktu di itu. Studi dalam artian saya nulis tentang film itu di sekolah. Apa yang bisa diceritain Pak atau diambil maknanya dari film Babel? Jadi basically sebenarnya manusia tuh punya motivasi beda-beda ya. Dan di situ ada ups and down, ada apa ya istilahnya disintegritas antara keluarga, terus kerjaan, terus macam-macam lah ya gitu loh. Terus ada juga isu ras juga di situ. Jadi macam-macam banget kan. Nah, itu menurut saya sih sebenarnya orang itu akan apa ya? Dia tuh bisa kayak apa ya? Kalau misalnya posisinya benar, di tempatnya benar, itu dia akan bisa apa ya? Istilah kayak menjadi dirinya sendiri. Iya, menjadi dirinya dan menjadi the best of the best version of himself. Kayak gitu. Oke. Itu yang saya lihat ini ya. Apa itu namanya? Menarik dari film itu. Oke. Gitu. Oke. Film yang sekarang yang ditonton Pak atau seri yang ditonton sekarang? Serial. Film baru kemarin nonton judulnya The Most Beautiful Girl in the World di Netflix nomor 1. Oke, saya belum nonton. Itu anyway film dari grup sendiri sih. Oh iya. Tapi itu nomor 1 loh di di Indonesia, sempat nomor 1, nomor 4 di dunia. Nah, hebat nggak? Wow. Tapi coba maksudnya nonton dalam artian film Indonesia sekarang sudah sampai di situ. Oke. Ya. Wow. Sudah sampai di situ. Ini waktu itu chairman kita tuh sharing. Dia tahu saya belajar film, dia juga belajar film. Terus habis itu dia bikin satu studi yang lumayan ini di film. Tapi waktu itu saya kan lagi jalanin si agensi ini kan. Jadi saya nggak terlalu nangkep gimana lah. Tapi itu kayak rupanya tes dia aja terhadap ini. Jadi akhirnya chairman kita bikin film fun. Terus bikin production house juga. Nah itu yang akhirnya saya lihat apa ya kayak kalau orang mau punya passion bisa berhasil selama dia pursue beneran. Mungkin dia udah bikin kreditnya udah lebih dari 20 film sekarang. Jadi very short time dia udah produce sangat-sangat banyak film. Wow. Gitu. Nah, kemarin pas minggu lalu ya itu 3 dari production house ini ada The Most Beautiful Girl, ada Kuasa Gelap, ada satu lagi tuh Culture Shock itu number 1 and 2 di series dan juga di film Indonesia. Orang banyak ngomong, beberapa minggu lalu kita ngundang teman-teman yang dari Visinema ngobrol tentang film. Film lagi naik banget sekarang apa ya? Ya. Jadi basically karena Indonesia apa ya, memang butuh tontonan gitu. Dan, butuh tontonan. Iya, ya kan dalam artian kita kalau misalnya udah didera gitu kan butuh pelepasan gitu. Makanya kenapa di India itu apa ya istilahnya film India ya, local Bollywood itu make it ya karena itu. Karena butuh tontonan tadi, butuh hiburan ya. Series Pak, series terakhir nonton? Series tuh lucu nih. Saya rada lupa ya, Hotspot judulnya. Kalau nggak salah ya, Hotspot. Itu film Jepang. Di mana? Di platform apa? Di Netflix juga. Oh, Netflix itu juga, oke. Film Jepang lucu tuh. Maksudnya tentang kota di dekat Fuji gitu. Dan tentang seorang alien yang ada di tengah-tengah manusia-manusia yang lain gitu. Itu lucu sih. Maksudnya dalam artian, kenapa kok saya senang itu tuh karena itu saya ngerasa tuh kayak deket banget sama dunianya. Maksudnya kayak perselisihan lah, kayak pertemanan, kayak apa, kayak gitu-gitu loh. Oh berarti Bapak lebih suka film-film yang menceritakan konflik ya Pak ya? Konflik manusia? Bukan konflik manusia kali ya, menceritakan keseharian manusia kali ya? Iya, lebih kayak gitu, kayak interaksi antar manusia, kayak gitu-gitu. Terus ya maksudnya mungkin kayak ya drama-drama yang ada di tengah-tengah mereka gitu. Sebenarnya dulu tuh saya seneng banget film yang rada complicated. Gitu. Tapi sekarang ya maksudnya ya gabungan antara itu. Jadi kalau istri saya lebih seneng kayak mungkin horor kayak apa lah kayak gitu ya. Horor nggak suka Pak? Nggak complicated soalnya kalau horor. Musuhnya cuma satu. Iya. Dan sebenarnya dulu saya seneng banget horor ya, terutama American horror karena itu kayaknya semuanya tuh di desain. Maksudnya coba kalau ngelihat horor Amerika dulu pada masanya ya, itu semuanya tuh sebenarnya indah-indah loh. Monsternya, apanya gitu, rumahnya juga itu semuanya kan didesain bener. Tapi waktu itu ada satu film horor yang bikin saya kapok, judulnya Ju-on. Oh iya, iya males 1, banget 2, 3 kan? Iya. Saya cuma nonton 1 terus habis itu aduh males banget. 1 yang paling serem memang Pak. Terus ya udah saya kapok. The power of silence moment itu kan. The power of silence moment itu. Akhirnya sekarang sih saya udah jarang tapi ya
Kuasa Gelap karena filmnya grup saya tonton. Itu oke, bagus. Bagus ya Kuasa Gelap ya. Silakan. Iya, Coba. 1,4 juta penonton. 1,4 juta. Lumayan kan? Wow. Saya suka nonton film serem, Mbak. Oh, suka? Suka. Oke, boleh coba tuh. Apa namanya? Ju-on saya nonton. Oh, oke. Terus Shutter, kalau Bapak Shutter, pernah nonton ya, yang saya, dari ya. Thailand tuh, itu bagus juga. Ceritanya juga bagus tuh. Terus Kuasa Gelap nanti nonton. By the way, sekarang Interstellar lagi tayang lagi, Pak. Iya, di itu ya, di Cinema ya. 10 tahun kan mereka. Iya, hebat sih itu. It's one of the best. Terakhir Pak, pertanyaan. Passion Bapak apa, Pak? Passion sih masih tetap di visual language ya. Jadi maksudnya desain, film gitu ya. Animation juga. Saya surprise banget terakhir itu saya dikasih tahu sama temen nonton Wild Robot deh, bagus. Wild Robot. Oke. Ya, bagus. Terus habis itu saya ajak anak saya nonton. Anak saya tuh nggak bisa diam kan. Masih kecil, baru usia 7. Actually dia bisa duduk diam ya. Dia nanya-nanya sih, ini apa, kenapa gini. Kan sedih juga filmnya kan. Iya. Kenapa gitu, apa segala macam gitu. Tapi dia bisa makanya apa ya, diam nonton sampai habis. Iya. Wild Robot bagus. Nah, ya. Wild Robot bagus, benar. Setuju saya. Saya Udah nonton sama keluarga juga. Oke. Tentang resilience lah ya. Tentang adaptif. Kalau Bapak merekomendasikan buku yang bisa dibaca oleh teman-teman di luar sana yang mungkin mereka dalam posisi membangun usaha atau berencana membangun usaha. Buku apa ya? Mungkin kayak saya back to basic-nya sih masih ke itu Seven Habits. Oke. Terus habis itu Who Moved My Cheese, itu penting banget. Oke. Who Moved My Cheese itu sangat penting. Ken ya? Iya. Ken Blanchard. Iya, benar. Iya. Terus habis itu satu lagi mungkin itu kali, The One Minute Manager. It's a very short book, tapi kayaknya itu semua orang, apalagi kalau misalnya founders ya, perlu tahu. That's very small concept. Gitu. Who Moved My Cheese dan One Minute Manager. Yep. Pari, thank you so much sudah sharing thank you. Cerita dan ngobrol tentang film-film yang beratnya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin ngobrolin tentang visual ya Pak ya. Karena definitely suatu hal yang menarik juga untuk kita bahas lebih lanjut. Thank you Ganda. Terima kasih sekali waktunya. Semoga sukses semua. Thank you. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa langsung baca buku tadi. Ada 3 buku yang direkomendasiin. Yang pertama adalah Seven Habits. Itu buku yang beberapa guest kita juga merekomendasikan. Yang kedua adalah Who Moved My Cheese. Itu juga menarik tentang bagaimana kadang-kadang kita menyalahkan takdir. Tapi sebenarnya kita yang tidak bisa membaca apa yang terjadi. Dan yang ketiga adalah The One Minute Manager. Find out segera, baca, mudah-mudahan bisa belajar lebih banyak. Saya Ganda, and this is Founder Talks by Samandana.